Oke, bisa di situ ya. Aku tak ngomong ke dulur-dulurku nang Banyumas. Nek maring Jakarta aja kelalen jajal LRT. Sebab kia anyaran urung ana sing nang Dindi, nang Asia Tenggara bae urung ana. Mung nang Jakarta. Ya kafenya itu Pujaseranya itu panas. Kita makan kurang nyaman, tapi makanannya sih enak. Tapi kurang nyamannya di situ aja sih. Yang lainnya sudah oke. Dunia transportasi Indonesia memasuki babak baru. Setelah Presiden Joko Widodo meresmikan Light Rail Transit atau LRT tanggal 28 Agustus 2023 lalu, transportasi umum di Indonesia, khusus di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Depok semakin beragam. LRT adalah moda angkutan berbasis rel yang dibangun di atas tanah. Kereta layang ini memiliki dua rute, yakni dari Duku Atas Jakarta Selatan ke Jatimulia Bekasi melewati Halim Perdana Kusuma, Jatibening, dan Cikunir. Rute kedua dari Duku Atas menuju Harjamukti Depok melewati Taman Mini Indonesia Indah dan Cibubur. Kereta ini dikembangkan dengan teknologi yang maju tanpa menggunakan masinis untuk mengoperasikan kereta. Tetapi kereta lintas rel terpadu ini bisa berhenti di setiap stasiun tujuan dengan tepat. Kalau masih ada kelemahan pada kereta layang ini adalah saat berhenti yang sedikit mengagetkan. Namun secara keseluruhan, kereta ini sudah sangat memuaskan bagi penumpangnya dan fasilitas yang disediakan pun sangat membantu. Buat aku ini keren, ini nyaman, ini enak. Waktunya juga jauh lebih singkat dibanding kita naik kendaraan darat ya. Terus efisien dan harganya juga sangat terjangkau, murah sekali, hemat banget. Kita ke Jakarta bisa 200.000 bensin sama tol. Ini cukup dengan 5.000 saja sudah bisa bolak-balik, guys. Ini selain bisa buat transportasi kemana-mana, bisa juga dipakai untuk refreshing, traveling bersama keluarga. Karena begitu kita turun di haltenya ya, namanya halte ya atau apa sih ya? Ya stasiunnya itu fasilitasnya oke banget, luar biasa, dan di situ ada food courtnya juga, Pujasera, macem-macem makanan dari seluruh daerah, bahkan yang internasional juga ada. Enak banget, fasilitasnya nyaman. Tapi ada satu yang kurang nyaman buat saya pribadi, yaitu kurang ventilasi di area makan ya di Pujasera. Dan untuk colokan-colokan charger itu penting juga, karena kan pasti kita aktivitas tuh nggak mungkin kalau nggak selfie ya. Terus sama pembayarannya itu kayaknya lebih efektif lagi, ada pembayaran cash juga. Itu aja sih dari saya. Keretanya enak, nyaman, nggak desek-desekan seperti kayak kita MRT ya. Kalau kayak gini pengen tiap hari ya naik LRT, tapi nggak tahu kemana. Saya saranin tuh yang punya bisnis tuh ya, meetingnya di LRT aja ya. Tadi kayaknya menemukan banyak beberapa person di gerbong itu ternyata meetingnya di LRT gitu. Gitu. Menghemat, kan nggak makan nggak minum gitu. Dengan beroperasinya kereta lintas rel terpadu ini, diharapkan banyak pengguna kendaraan pribadi yang akan meninggalkan kendaraannya di rumah, lalu menggunakan LRT untuk mobilitas dari Jakarta ke Bekasi dan Depok atau sebaliknya. Nah, buat saudara-saudaraku, ini MRT itu adalah edisi yang disempurnakan dari seluruh LRT dari seluruh yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Saya pernah ke Makau, saya pernah ke Singapura, bahkan juga ke New York dan kemana, dan Prancis. Semuanya ini yang terbaik. Ini menggunakan teknologi paling mutakhir
paling nyaman dan paling bersih, juga paling ramah lingkungan. Kalau kita membandingkan dengan New York misalnya, itu sudah kumuh, sudah ketinggalan zaman sekali. Ini yang paling mutakhir. Jadi kita mendapatkan yang terbaik dari yang ada untuk transportasi sejenis ini. Ya, ini on progress ya. Ini kita belum bisa mengeluhkan semuanya karena ini kan prosesnya belum selesai. Pembangunan apapun, bagian yang paling rumit adalah finishingnya ya. Karena terus disempurnakan dan akan ditambah juga. Jadi ya keluhan-keluhan sementara memang ada. Seperti kemarin itu kan tikungan yang pelan, pintu susah terbuka, itu proses, bagian dari upaya menyempurnakan. Saya kira yang paling membanggakan adalah ini semuanya dibikin oleh orang sendiri, oleh bangsa Indonesia. Jadi kita patut bangga juga dengan tenaga-tenaga kita yang bisa mengerjakan semua. Kalaupun ada kesalahan, saya kira itu yang harus kita pahami bahwa kita mengerjakan sendiri. Ini jauh lebih murah, lebih baik, dan kita terlatih untuk membuat seperti ini. Jadi kalau kita nantinya bikin di Medan, di Palembang, di Sulawesi, di Kalimantan, kita sudah lebih ahli dibanding sebelumnya, karena sebelumnya kan tidak pernah mengalami sama sekali. Saya kira ini juga pilot project untuk daerah lain ya, Surabaya misalnya, Jogja atau yang lain. Itu sebabnya kenapa kita semua harus mencari pemimpin baru yang menindaklanjuti proyek ini, karena ada juga kegenitan dari orang baru untuk berbeda dengan yang sebelumnya dan enggan menyelenggarakan proyek yang sebelumnya, dan itu akan merusak negara, merusak rakyat ya, merusak semua yang sudah dirancang dari awal gitu. Karena itu memang yang dikejar selalu adalah sustainable ya, keberlanjutan, bukan perubahan, bukan change. Jadi kelanjutan. Jadi orang yang dicari adalah orang yang bisa melanjutkan ini. Karena ini sudah bagus. Apalagi yang kita harapkan? Kita harus mengerjakan semua proyek sendiri. Dana besar itu harus dinikmati oleh sebanyak-banyaknya rakyat. Ini bentuk paling konkret. Ini bagus banget, jauh sangat menghemat, hemat tenaga, hemat waktu, hemat uang tentunya. Ini programnya keren banget nih, emang bukan kaleng-kaleng, top. Kula Mas Dandung jauh-jauh saking Wonogiri numpak iki jan enak tenan iki. Wis nyamleng tenan iso turu pisan lagi. Apik tenan iki pokoke. Engko kalau perlu sak desaku tak jak rene iki. Wis pokoknya matur nuwun banget.